Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi kepengurusan pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, dalam struktur organisasi ini terdapat ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum. Adapun divisi yang lain yaitu ketua bidang, sekretaris bidang, dan anggota. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aspek koordinasi dan komunikasi yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Adapun makna dari koordinasi itu sendiri yaitu menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang penyampaian tujuan. Nah, dalam hal ini ketika organisasi IPM itu dibentuk, maka dibentuk pula progres atau program kerja. Nah, dalam hal ini setiap bidang itu mempunyai program kerja sendiri-sendiri sehingga akan mudah untuk mencapai visi dan misi organisasi itu sendiri. Misalnya dalam bidang perkaderan itu akan melaksanakan sebuah perkaderan antar sekolah sehingga akan menciptakan kader-kader yang baru begitu. Nah, adapun aspek komunikasi yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Nah, untuk dalam hal ini pendapat para anggota itu sangat diperlukan, sehingga pendapat itu kita akan digunakan untuk memperbaiki apa saja kekurangan dalam organisasi sehingga visi dan misi organisasi akan terwujud. Nah, yang kedua itu etika dan budaya yang dianut dan berlaku dalam organisasi tersebut. Nah, dalam organisasi IPM itu sendiri, etika yang dianut itu adalah 3S. Senyum, sapa, salam. Tapi tidak hanya itu. Ketika berbicara kepada sesama itu juga harus mengutamakan sopan santun serta mempunyai adab. Nah, adapun dalam hal berpakaian juga ketika mengadakan pertemuan atau rapat itu juga harus selalu sopan. Budaya yang dianut itu adalah tepat waktu. Jadi ketika mengadakan pertemuan atau rapat itu sebisa mungkin para anggota PDIPM Musirawas itu dituntut untuk selalu datang sebelum rapat dimulai, seperti misalnya 1 jam sebelum rapat dimulai, sehingga ketika melakukan rapat itu semuanya sudah ada dalam forum rapat. Nah, yang ketiga itu jejaring organisasi seperti apa dan apa saja yang dilakukan untuk pengembangan organisasi. Nah, jejaring organisasi ini dalam IPM itu sangat banyak. Misalnya dalam hal internal, dalam lingkup internal itu sendiri terdapat misalnya hubungan antara pimpinan daerah Musirawas, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyidul Aisyah, dan ortom yang lain. Nah, apa saja yang dilakukan untuk pengembangan organisasi? Nah, organisasi IPM itu adalah organisasi yang misalnya paling bagaimana ya? Untuk para pelajar, sehingga bisa dikatakan untuk yang paling kecil sih, karena statusnya itu rata-rata pelajar. Jadi agar organisasi ini berkembang dan untuk bisa menjadi organisasi yang aktif, maka organisasi IPM itu sendiri selalu meminta pendapat dari para senior, selalu konsultasi, selalu membicarakan masalah-masalah yang ada di IPM ini dengan para senior, misalnya dengan para pemuda Muhammadiyah, sehingga ketika di organisasi IPM ini sendiri mempunyai terdapat masalah, maka kita akan mencari solusi atau meminta pendapat kepada para ortom yang lain agar organisasi IPM ini tidak menjadi organisasi yang vakum. Nah, begitu juga ketika mengadakan rapat, organisasi ini akan
meminta seluruh pendapat para anggotanya agar organisasi ini tidak menjadi organisasi yang hanya ada, tapi juga organisasi ini memberikan kebebasan untuk para anggotanya untuk berpendapat, sehingga organisasi ini akan berkembang dan bisa dikatakan organisasi ini aktif. Nah, yang keempat yaitu masalah-masalah yang sering muncul itu adalah misinformasi dan miskomunikasi. Untuk menghindar solusi yang terkait masalah ini adalah ketika ada informasi dari pimpinan wilayah atau yang lain, maka sebagai ketua umum itu akan langsung menginformasikan informasi itu kepada para anggotanya, kepada pimpinan daerah Ikatan Mengajar Muhammadiyah, sehingga ketika ketua umum langsung memberikan informasi itu tidak akan terjadi misinformasi. Nah, informasi yang diterima oleh para anggotanya itu menjadi informasi yang benar dan akurat karena diterima langsung dari dari ketua umum PDIPM Musirawas. Nah, untuk miskomunikasi ini sendiri sebisa mungkin PDIPM Musirawas hindari ketika misalnya ada rapat. Itu sebisa mungkin semua anggota itu berpendapat atau mengeluarkan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran sehingga organisasi ini akan hidup dan tidak akan terjadi miskomunikasi. Nah, dan juga pimpinan daerah Musirawas menyediakan media untuk saling berkomunikasi atau sering-sering mengenai masalah organisasi atau bertanya jawab mengenai seputar organisasi ini menggunakan media via WA Group. Jadi di situ PDIPM Musirawas membuat grup WA agar para anggotanya ini bisa saling sapa, saling berinteraksi, saling sharing mengenai masalah-masalah yang ada di dalam organisasi. Itu saja dari saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.